Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing lagi, dan ini yang terkadang relate karena kita pernah merasakan, yaitu tentang bicara hati, jalan menuju sukses. Kalau ngomongin bicara hati, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Kadang kalau ngomong dari hati ke hati itu akan lebih ngena ya. Tapi apakah pembahasannya benar sampai ke arah situ? Atau mungkin bicara hati yang bikin kita tuh nggak bisa apa-apa, yang bikin kita kayak, itu mah ngomongin hati tapi kita lagi terluka. Ya, kita harus paham bahwa mungkin perlu ya kita berbicara dari hati ke hati, karena untuk jalan menuju kesuksesan itu perlu proses. Iya, betul. Karena rasa lelah, kecewa, dan sakit yang kita rasakan itu bisa jadi awal dari menuju kesuksesan. Bagaimana mungkin? Tapi ternyata kita sering lelah, kita sering kecewa, kita sering sakit, entah sakit hati, entah sakit fisik, jiwa kita, raga kita, dan kita udah mau nyerah duluan. Padahal teman-teman, semua orang punya mimpi dan termasuk kita. Tapi ternyata kadang mimpi kita udah kita kuburkan, seolah-olah kita gak punya mimpi, seolah-olah kita hanya manusia biasa yang memang manusia biasa, tapi kita nggak punya impian ke depannya. Karena beberapa kali kita sering terjatuh, kita sering hancur, hati kita terpuruk, kita tidak mudah untuk tersenyum. Kadang aku pun bertanya pada diriku sendiri, apakah perjuangan ini akan sia-sia? Ataukah perjuangan ini akan terus berlanjut? Saat malam gelap, kadang aku mikir dan merenung bahwa aku gak bisa seperti ini terus. Aku harus bangkit. Dan hati kecilku berkata bahwa kamu harus bangkit, kamu harus kuat, kamu punya kesempatan, dan kesempatan ini adalah kesempatan emas buat kamu. Teman-teman, sukses itu seringkali datang dengan luka yang amat dalam, dan kita perlu percaya itu. Luka yang pernah kita rasakan itu awal dari menuju kesuksesan. Karena orang lain gak melihat kita dengan susah payahnya kita mencapai itu. Kadang orang hanya melihat sekilas aja, tapi gak melihat perjuangan dan kegagalan yang terus kita rasakan. Betapa kita bertarung melawan rasa takut, rasa gagal, dan ragu yang menggerogoti hati kita. Aku tahu, kamu yang nonton video ini mungkin pernah merasakan lelah, pernah merasakan semua ini sia-sia, dan ya udah nyerah aja deh gitu ya. Oke. Teman-teman, sejenak berpikir lebih dalam, gak apa-apa, sendiri dulu. Mungkin kita perlu waktu yang gak tahu sampai kapan, tapi ingatlah, menyerah itu bukan awal dari segalanya. Karena di balik itu semua, ada sesuatu yang memanggil kamu. Seperti harapan-harapan kamu, yang sebenarnya tidak akan pernah padam. Gak apa-apa kamu nangis. Gak apa-apa kamu merasa rapuh, karena justru di saat itulah kita benar-benar utuh, benar-benar merasakan bahwa feel-nya itu terasa, perasaan itu benar-benar ada dan nyata. Bahkan saat air mata terjatuh, itu tandanya kita masih punya hati yang ingin berjuang. Sukses bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani berdiri kembali setelah terjatuh. Karena gak semua orang yang udah terjatuh bisa sukses, bisa bangkit. Tidak. Yang
Allah pilih. Dan meski hatimu sedang terluka, kamu tetap berjuang. Kamu kuat dari yang kamu kira. Kalau hari ini kamu masih sendiri, ingatlah, aku juga pernah di posisi itu, di mana harapan terasa jauh dan rasa sakit seolah tak kunjung usai. Tapi, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendiri. Di balik cerita sukses, ada perjalanan yang penuh air mata. Dan selama kamu masih bertahan, artinya kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang indah. Percaya itu. Percaya di depan kamu ada hal-hal yang sangat indah yang kamu belum bisa menatapnya langsung, tapi kamu bisa merasakannya. Bicara pada hati dan terus melayakkan diri sebagai manusia yang terbaik. Kita nggak sendiri, bahkan kalau kita sedang sedih, ada Allah yang membantu kita. Ada Allah yang senantiasa berada di sisi kita. Dan saat orang lain menjauh, bukan berarti Allah juga jauh. Justru semakin kita taqarrub ilallah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah itu akan mudahkan segala urusan kita. Kita mau apapun, pasti Allah mudahkan. Asalkan kita nggak jauh dari Allah. Nggak apa-apa, orang lain jauh. Kita tidak ditemenin atau kita tidak didekatkan pada orang-orang yang menurut kita itu nggak baik. Nggak apa-apa. Mendingan kita sendiri, tapi kita bersama Allah. Karena yang aku rasakan adalah lebih baik aku sendiri, tapi aku bersama Allah. Daripada aku ditemani banyak orang, tapi justru aku lalai. Aku nggak mau seperti itu. Dan aku ingin kamu juga seperti itu. Kamu tahu apa yang terjadi saat kamu dekat sama Allah. Bahkan urusan-urusan kamu akan dimudahkan. Segala impian, segala hajat itu akan dimudahkan oleh Allah. Jadi, gak ada yang berat selama kamu bersama Allah. Gak apa-apa, kamu pernah nangis, gak apa-apa. Karena itu artinya kamu selalu mendalami apapun yang sedang kamu perjuangkan. Tetap istiqomah dalam satu tujuan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Percaya itu. Manusia bisa berencana, tapi Allah juga punya rencana. Barangkali kita punya rencana yang baik, yang indah, tapi ternyata menurut Allah tidak baik. Atau sebaliknya, barangkali kita tidak memiliki rencana atau kita merasa kita nggak layak untuk sukses, tapi ternyata di depan kita tinggal beberapa langkah lagi kita bisa menuju kesuksesan. Kita tidak akan tahu kalau kita sukses ketika kita belum sampai pada finish, sampai pada tempat di mana kita merasakan kesuksesan yang begitu indah. Kalau kita masih di tengah jalan dan kita nggak mau maju, artinya kita hanya ada di situ aja. Kan nggak mau juga ya. Justru kalau kita udah di tengah jalan, ada hal yang ingin kita rasakan adalah kenikmatan dalam setiap prosesnya. Perjuangan yang kita rasakan itu nggak sia-sia. Kamu tahu bahwa saat kamu berjuang, artinya kamu akan memberikan dampak positif pada diri kamu. Kamu nggak lagi kecewa, kamu nggak lagi sedih lagi, kamu akan selalu punya keinginan yang itu baik menurut kamu. Dan jangan pernah lelah, jangan pernah merasa kamu nggak sukses. Justru ternyata Allah kasih kesuksesan untuk kamu, tapi kamu harus melewati yang namanya kerikil.
yang namanya bebatuan. Karena orang yang ingin mencapai puncaknya gak akan mulus jalannya. Justru ia akan melewati jalan yang terjal, harus melewati rintangannya dulu, harus melewati kerikil yang tajam, harus melewati tanjakan turunan, dan itu yang terjadi untuk mencapai kesuksesan. Jadi kamu gak sendiri lagi, kamu punya Allah, dan tenang aja, semua akan terjalan dengan baik. Intinya, tenangin diri, gak apa-apa nangis dulu, tapi jangan biarkan air mata kamu terbuang sia-sia. Kamu hebat, dan kamu punya cara tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semangat terus ya. Aku selalu mendoakanmu yang terbaik. Walaupun kita tidak bertemu, tapi semoga podcast ini bisa menenangkan hati kamu, memberikan dampak positif untukmu. Baiklah teman-teman, thank you so much. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini, ruang cerita yang penuh dengan kenyamanan. Semoga selalu nyaman terus, dan terima kasih teman-teman sudah selalu standby sampai akhir. Mohon maaf aku pamit juga, dan insya Allah kita akan bertemu di next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.